Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Sanando, NPM 190, 120, 10, 113, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Hendak menjawab soal UAS ini, soal UAS mata kuliah aplikasi manajemen terpadu atau AMT. Jadi soalnya bisa dilihat. Jika kurang jelasnya bisa di pause atau diperlambat speednya. Ini dia jawabannya nomor 1. 5 tahapan fungsi manufaktur. Yang pertama adalah menentukan produk apa yang akan diproduksi dan diperjualbelikan oleh perusahaan. Yang kedua adalah mendata bahan baku apa saja yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, memesan bahan baku yang telah didata sebelumnya untuk digunakan dalam proses produksi. Yang keempat, menata dan mendata bahan baku yang telah dipesan dalam inventory. Dan yang kelima, memantau ketersediaan bahan baku yang ada agar tidak sampai terjadi kekosongan pasokan yang dapat menghambat proses produksi. Dan kita beralih ke sini, product sheet. Pada product sheet ini kita disuguhkan nama-nama produk kita. Di sini saya menjual aneka pisang keju. Dan di sini adalah jumlah produk yang telah terjual. Di sini merah, sedangkan yang ini hijau karena yang saya input agar lebih mudahnya pisang keju yang komplit saja. Karena terlalu banyak jika semuanya sekaligus. Karena untuk mendapatkan hasil 30 kita harus ke sini terlebih dahulu, tapi itu kita bahas nanti. Nah, di sheet raw materials ini kita akan disuguhkan oleh nama bahan-bahan baku atau bahan-bahan mentah yang kita gunakan. Kemudian ada persediaan awal yang kita gunakan. Kemudian ada ini pre-order point atau titik pembatas kapan kita harus mulai membeli bahan baku untuk persediaan lagi. Dan ini adalah purchase atau pembeliannya. Yang tersedia sekarang hanya ini, minus karena belum tersedia karena sudah kehabisan. Nah, yang to order ini adalah untuk mengetahui apakah kita sudah mulai membutuhkan waktu untuk memesan atau nanti dulu. Nah, di sini pisang ini tulisannya hitam karena masih tersedia apa bahan bakunya, sedangkan yang lain merah karena yang lainnya pada kehabisan bahan bakunya. Kemudian kita beralih ke BOM atau Bill of Materials, bagian bahan bakunya. Di sini ada produknya. Produk saya ada pisang keju original, pisang keju komplit, bla 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 dan seterusnya. Kemudian di sini ada raw material atau bahan baku mentahnya. Ada jumlah unit. Kemudian di sini ukuran unitnya. Kemudian di sini ada raw material units istilah atau bahan baku mentah yang digunakan, jumlahnya sampai sekarang yang telah tergunakan. Kemudian available raw materials now, ini adalah bahan baku yang tersedia untuk saat ini. Kalau ini yang telah tergunakan, kalau ini yang masih tersedia. Yang ini how many products can be made, itu seberapa banyak jumlah produk yang dapat dibuat. Kita masuk ke kolom order. Di sini saya disebutkan oleh ini order number atau ya nomor pesanan, kemudian ini order type, pemesanan, ini pembelian sampai yang di sini penjualan. Order date di sini adalah tanggal kapan kita mulai memesan. Kemudian di sini expected date itu tanggal kapan kiranya barang tersebut sampai kepada kita. Maaf yang minyak goreng ini salah, seharusnya tanggal 2. Kemudian produk raw material name itu nama-nama produk dan nama-nama bahan mentah.
kemudian kuantitasnya ini, jumlah kuantitasnya ini kita beli, dan ini catatan-catatan kecilnya. Di sini ada pisang keju komplit, availability atau ketersediaannya adalah 15, karena di sini 30. Coba kalau kita ganti menjadi 25, dan di sini akan tersisa 20. Maka di sini tersedia, karena ini adalah berpengaruh dari di sini penjualannya. Kemudian di sini lanjut ke bagaimana tentang siklus atau proses penjualan dengan transaksi tunai dan kreditnya. Mari kita lanjut ke aplikasi selanjutnya, aplikasi. Nah, pada aplikasi ini kita disuguhkan antarmuka yang seperti ini pada awalnya. Kemudian kita klik transaksi. Untuk memulai transaksi, di sini saya sudah mencoba untuk transaksi ya. Dan ini totalnya selama 3 bulan dari sini sebentar. Dari 1 Januari 2021 pastinya. Ini dari 1 Januari segini, bla bla bla, ini 1 Januari, 5 Januari, ini Februari sampai 31 Maret dengan pengeluaran segini, penjualan segini. Nah, untuk mencoba, mari kita coba sekali lagi ya untuk percobaan. Mulanya kita mencoba untuk penjualan. Nah, di sini kita coba untuk membeli keju. Beli keju 90. Kita simpan transaksi. Nah, klik itu. Beres, tutup. Kalau yang utang begini, misalnya kita menjual secara kredit, ini ada yang membeli pisang keju komplit sebanyak, misalkan sebanyak 10. Kita simpan transaksi. Sebelum itu, belum lunas, kita ketik nama pelanggan siapa. Ini saya coba Mr. X. Nah, ini tinggal klik unduh. Sebelumnya kita ubah dulu ya itu tanggalnya. Kita lihat. Ini yang sudah saya rekap sebetulnya. Nah, ini dia. Ini transaksi dari mulai Januari sampai Maret. Nah, ini Januari sampai Maret. Kita punya piutang dari Mas Faisal, Mas Yusuf, dan Mas Raihan. Ini dia laporan keuangannya dari Januari sampai Maret. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah, karena saya terkendala device. Jika ada salah kata di sana sini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.